Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak ibu. Baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke, kita langsung saja. Perhatikan denah yang ada di buku kalian, yaitu denah perkemahan berikut. Jadi, Ibu akan jelaskan posisi-posisinya, posisi titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Ibu ambil contoh pertama. Contoh pertama Ibu ambil adalah posisi perumahan terhadap pos utama. Oke, posisi perumahan terhadap pos utama. Jadi, cara menghitungnya adalah dimulai dari sumbu X terlebih dahulu, yang mendatar terlebih dahulu. Oke, karena sudah dikatakan di sini adalah posisi perumahan terhadap pos utama, yang mana pos utama ini adalah merupakan titik asal yaitu 0,0, maka kita memulai menghitungnya adalah mulai dari pos utama terlebih dahulu menuju ke perumahan. Oke, kita hitung sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 satuan ke kanan, lalu lanjut ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Maka jika ditanya posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke anak-anak ibu, kita lanjut ke contoh kedua agar anak-anak ibu lebih paham. Kita ambil misalnya posisi pos 2 terhadap tenda 3. Posisi pos 2 terhadap tenda 3. Jadi kita memulai menghitungnya adalah mulai dari tenda 3 terlebih dahulu lalu menuju ke pos 2. Oke, yang Ibu katakan tadi, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa cara mengerjakannya adalah dimulai dari yang mendatar terlebih dahulu atau dimulai dari sumbu si X-nya. Maka kita lihat di sini, kita hitung 1, 2. Maka 2 satuan ke kiri, lalu lanjut ke pos 2. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Maka posisi pos 2 terhadap tenda 3 adalah 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Oke, anak-anak ibu sudah mulai paham? Baiklah, ibu akan jelaskan satu contoh lagi. Bagaimana jika posisi teka-teki atau posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi? Posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi. Maka terlebih dahulu kita hitung dimulai dari teka-teki tersembunyi terlebih dahulu menuju kolam. Jadi kita mulai dari sumbu X atau yang mendatar terlebih dahulu. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Oke, 3 ya karena menuju kolam. Maka 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Maka posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi adalah 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Oke anak-anak ibu, sudah paham kan jika menentukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu jika menggunakan denah ini? Oke anak-anak. Oke, ayo kita lanjut ke ayo kita menalar. Oke, di sini sudah ada tabel posisi tempat tertentu yang mana posisi dari titik asal 0,0 ada objeknya berupa perumahan, pemakaman, pasar, hutan, dan lain-lain. Lalu untuk tabel kedua adalah posisi terhadap tenda 1, pos 1, pasar 4,3. Di sini Ibu akan memberitahu atau menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel berikut ini. Oke, kita lanjut ke contoh pertama. Yang pertama, posisi perumahan. Posisi perumahan terhadap
tenda 1. Oke, dimulai dari sini dulu ya. Posisi perumahan terhadap tenda 1. Jadi di sini Bu menjelaskan tidak melihat langsung ke denahnya. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan melihat selisihnya saja. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan bahwa 6 itu, Ibu ingatkan bahwa 6 ini adalah merupakan absis dan 5 ini adalah merupakan ordinat. Oke, 6 adalah absis yaitu sebagai si X dan 5 ini adalah sebagai ordinat yaitu si Y. Kita lihat di sini kita tinggal mengurangkan saja atau mencari selisihnya. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah 4. Positif 4. Jika positif maka tuliskan 4 satuan ke kanan. Oke, ini untuk yang absis. Kalau positif maka posisinya adalah ke kanan. Lalu di sini lanjut 5 dikurang 0. 5 dikurang 0 adalah positif 5. Maka 5 satuan ke atas. Oke, di sini Ibu sudah memberikan catatan sedikit. Catatan, jika selisih dari absisnya atau si X-nya bernilai positif berarti ke kanan, dan jika negatif maka ke kiri. Lalu selisih dari ordinatnya atau si Y bernilai positif berarti posisinya ke atas, dan jika negatif maka ke bawah. Oke anak-anak Ibu, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita ambil posisi perumahan terhadap pos 1. Oke, kita lihat di sini koordinatnya. Koordinat perumahan itu adalah 6,5. Lalu di sini pos itu adalah 2,5. Jadi tinggal kita kurangkan saja absis dengan absis dan ordinat dengan ordinat. 6 dikurang 2 sama dengan 4, positif 4. Maka jawabannya adalah 4 satuan ke kanan. Lalu dikurangkan berikutnya 5 dikurang 5, 0. Maka 0 satuan ke atas. Jika hasilnya ada di absis ataupun di ordinatnya hasilnya adalah 0, maka yang kita ambil adalah positifnya, yaitu jika tidak ke atas maka ke kanan. Oke anak-anak Ibu, lanjut. Posisi perumahan terhadap pasar, yang mana pasar adalah koordinatnya 4,3. Oke, kita tinggal kurangkan. 6 dikurang 4 adalah positif 2. Jika positif tadi seperti Ibu bilang adalah hasilnya ke kanan, berarti 2 satuan ke kanan. Lanjut, 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 adalah hasilnya positif 2. Maka jawabannya adalah 2 satuan ke atas. Jadi jika ditanya posisi perumahan terhadap pasar adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Oke anak-anak Ibu. Atau untuk membuktikan ke denahnya, apakah benar jawabannya di sini? Oke, kita lihat ya. Kita buktikan melihat jika mengerjakannya melihat denah. Oke, ingat ya anak-anak. Perumahan, posisi perumahan terhadap pasar. Kita ambil contoh yang ini ya. Lalu kita buktikan ke dalam denah tadi. Oke. Kita ambil posisi perumahan terhadap pasar. Oke, di sini perumahan, lalu di sini pasar. Ingat, jika dikatakan dia posisi perumahan terhadap pasar, maka yang kita lihat itu adalah si pasarnya dulu. Oke, pasar menuju perumahan. Jadi kita lihat yang mendatar terlebih dahulu, berarti dari pasar 1, 2 ke kanan atau 2 satuan ke kanan. Lalu kita hitung lagi 1, 2 satuan ke atas. Oke, sudah terbuktikan anak-anak? Jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ibu ambil adalah sini Ibu jelaskan tenda dari posisi tertentu dari pasar atau dari sini posisi pemakaman terhadap tenda 1.
Oke, posisi pemakaman terhadap tenda 1. Di sini kita lihat absisnya adalah -5, koordinat dari pemakaman -5, -2. Jadi tinggal kita kurangkan, -5 dikurang 2, hasilnya adalah -7. Karena hasilnya adalah negatif, maka kita buat kan -7 jawabannya. Maka 7 satuan ke kiri seperti yang Ibu katakan tadi. Jika absisnya bernilai negatif, maka langkahnya adalah ke kiri. Oke, lalu lanjut. Ordinatnya -2 dikurang 0 adalah -2 jawabannya. Maka kita lihat di sini 2 satuan ke bawah, maka hasilnya adalah 2 satuan ke bawah. Seperti yang bilang tadi, jika si Y-nya atau si ordinatnya juga bernilai negatif, maka langkahnya adalah ke bawah. Oke, anak-anak sudah mulai paham? Baiklah, Ibu akan berikan contoh berikutnya. Silahkan lihat yang posisi hutan ini terhadap pasar, yang mana pasar koordinatnya adalah 4,3. Silahkan dicek ya anak-anak, di bukunya di situ tertulis 10 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Di sini ada kesalahan ya anak-anak. Nanti kita buktikan bahwa yang di buku ini adalah salah. Oke, kita hitung dari sini, dari hutan ini. Oke, kita lihat koordinatnya. Absisnya di sini adalah -8. -8 ke pasar, -8 berarti ordinat dengan absis dengan absis. -8 dikurang 4 adalah -12, bukan 10 yang di bukunya, yang di buku paketnya salah ya anak-anak. Nanti silahkan diperbaiki. -8 dikurang 4 adalah -12 hasilnya. Minus kan? Jika minus, maka dia nanti arahnya adalah ke kiri. Maka jawabannya adalah 12 satuan ke kiri. Oke, lanjut untuk yang ordinatnya. 5 dikurang 3 adalah hasilnya positif 2. Karena hasilnya adalah positif 2, maka jawabannya adalah 2 satuan ke atas. Ini bukan ke bawah ya anak-anak, ke atas. Oke, kita buktikan apakah penjelasan ini benar atau salah. Kita lihat langsung ke denahnya. Oke, yang kita lihat adalah posisi terhadap hutan, posisi hutan terhadap pasar. Oke, kita cek di denahnya. Posisi hutan, ini hutan. Posisi hutan terhadap pasar. Oke, posisi hutan terhadap pasar. Maka yang pertama kali dilihat adalah si pasarnya. Oke, lalu mendatar. Cara menghitungnya mendatar menuju hutannya. Oke, posisi hutan terhadap pasar. Maka dari pasar dulu kita hitung. Kita hitung sama-sama ya anak-anak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jawabannya adalah 12 ke kiri atau 12 satuan ke kiri dan 1, 2 satuan ke atas. Oke anak-anak Ibu, terbukti ya. Jika yang tertulis di bukunya, buku paketnya itu salah, mohon nanti diperbaiki. Jadi jawaban sebenarnya adalah posisi hutan terhadap pasar adalah 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke anak-anak ya Ibu. Sudah paham kan anak-anak Ibu? Baiklah, tugas kalian adalah melengkapi tabel-tabel ini. Melengkapi tabel-tabel ini, lalu kirimkan jawaban kalian ke classroom. Oke anak-anak Ibu, Ibu tunggu jawaban dari kalian. Demikianlah yang Ibu sampaikan mengenai materi kita, yaitu posisi, titik terhadap titik asal, dan titik tertentu. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.